Guys, ada cerita seru loh. Ceritanya berawal dari sebuah toko dumpling di kota. Yang ini adalah pelanggan setianya, guys. Lalu dia mengajak dua temannya untuk pergi ke sana. Restorannya cepat tutup karena makanannya cepat habis. Jadi mereka datangnya lebih cepat, guys. Mereka akhirnya cari tempat duduk, menunggu dumpling mereka. Dan akhirnya dumpling mereka datang, guys. Dan mereka buru-buru untuk mencocol dumpling itu ke saus, guys. Dan dikunyahnya dumpling itu. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang keras, guys, pas digigit. Kata temennya paling beras yang nyangkut. Dan pada waktu dikeluarkan, ternyata ada sebuah kuku, guys. Tampak seperti kuku manusia yang sangat kotor, guys. Seperti kuku mayat. Oh, lu lihat sendiri dah. Kotor banget. Dan mereka sangat terkejut akan hal ini. Dan ternyata bukan cuma mereka yang mengalami, guys. Di meja-meja lain juga. Langsung mereka marah dan memanggil owner itu, guys. Dan owner restoran itu cuma beralasan dan tidak tahu apa-apa. Merasa tidak ada yang salah dengan dumplingnya. Tetapi saking emosinya, Paul malah memukul owner restoran itu. Dan dia langsung membawa owner restoran itu ke kantor polisi, guys. Waktunya sudah sangat malam dan hanya beberapa polisi yang berjaga. Salah satu polisi itu masuk dan bilang di luar ada banyak warga. Mereka bilang mereka mau menuntut restoran dumpling berisi kuku manusia, guys. Kita lanjutin di part 2 ya. Lanjut part 2, guys. Mereka langsung menginterogasi owner restoran itu. Polisi membaca berkas reportnya, guys. Dan mereka berasumsi sangat aneh jika kuku utuh manusia bisa masuk ke dalam makanan. Maka penjelasan logisnya adalah daging di dalam pangsit itu adalah daging manusia, guys. Si owner merasa nggak tahu apa-apa. Merasa bukan cuma dia aja yang buat dumpling itu, guys. Kemudian polisi bergegas untuk ngecek TKP. Dan akhirnya mereka menemukan dagingnya, guys. Waktu plastik itu dibuka, tampak ada seperti daging, tapi mereka tidak bisa menjelaskan itu daging apa, karena sudah dicincang seperti itu, guys. Lihat, guys, kayak daging biasa kan? Kemudian daging itu dibawa untuk dicek, guys. Penyelidikan berlanjut, langsung ke supplier dagingnya. Pada saat mereka masuk, mereka menemukan pria berotot yang sedang mencincang daging, guys. Dan tampaknya, laki-laki itu tidak terlalu suka kalau polisi datang. Dan kedua polisi itu dengan tenang menanyakan apakah dia mensuplai daging tersebut ke restoran itu. Dan polisinya nanya, guys, kok bisa ada kuku di dalam daging lu? Emang itu daging apaan? Dan menanyakan jenis daging apa yang lu suplai ke sana. Supplier itu menjawab, bukan urusan lu. Emangnya kenapa? Mengusir polisi itu, tapi polisinya menolak. Tiba dia menyerang polisi itu, guys, dengan mengayunkan pisau dagingnya, guys. Lanjut ke part 3 ya, guys. Lanjut part 3, guys. Supplier itu mengayunkan goloknya ke polisi, guys. Tapi polisi itu menghindar dan langsung membanting supplier itu. Dan akhirnya setelah kejadian itu, supplier itu ditangkap, guys. Setelah ditangkap, supplier itu berteriak, kalian pantas mati, gitu katanya. Kemudian mereka menggeledah lokasi itu, guys. Sudah berjam-jam tapi tidak menemukan apa-apa. Berarti anehnya, ada wanita tua yang menghampiri mereka. Bilang sesuatu tapi ragu-ragu, guys. Ternyata dia itu tetangga supplier itu. Dia bilang kalau si supplier itu sering mengajak pulang pemulung, guys. Berpura-pura berhati baik dan menolong pemulung itu. Tak pernah terlihat lagi. Suatu malam terjadi hal aneh. Dia melihat tiba-tiba di halaman itu ada bayangan putih banyak sekali. Setelah mendengar hal ini, polisi langsung memastikan lokasinya. Udah nggak ada petunjuk lagi. Dan akhirnya mereka mengambil skop untuk menggali di mana bayangan itu berdiri, guys. Dan akhirnya mereka menemukan akses ke basement. Ternyata benar ada ruang rahasia, guys. Dibuka, ada bau sangat menyengat keluar dari basement. Dan mereka mencoba turun, guys. Mereka turun dan mencoba untuk men-center karena gelap sekali. Ternyata sesuai dugaan mereka, guys, mayat-mayatnya ada di bawah basement itu. Mayat juga bergantungan di tembok-tembok, guys. Dan akhirnya kasus ditetapkan kalau penjual daging itu penjual daging yang ilegal, guys. Dalam kurung manusia. Guys, ada cerita seru. Dia ada seorang wanita yang menghubungi Parker dan Chester, guys. Dia juga mengatakan kalau ada sesuatu yang tinggal di rumahnya, guys. Dia sering mendengar ada suara kaki yang berjalan di rumahnya. Padahal dia tinggal sendirian, guys. Dia juga bilang kalau rumahnya bersebelahan dengan rumah sakit jiwa. Gue ngasih lihat video, bukti kalau benar-benar ada, guys. Tuh, ada yang ngikutin dia. Akhirnya mereka sampai di rumah Taylor. Dan tampaknya Taylor sangat menyambut mereka dengan baik, guys. Dan sesi pertanyaan pun dimulai. Jadi Taylor bilang kalau ada seseorang yang menguntit dia. Dan dia juga yakin kalau si penguntit itu tinggal bareng bersamanya. Si penguntit juga mengirimkan foto-foto Taylor pada saat di rumahnya. Dan mereka semakin yakin kalau si penguntit itu tinggal di sini, guys. Saatnya Parker dan Chester memasang kamera untuk memastikan penguntit itu benar-benar di sini. Parker meminta izin ke Taylor untuk memasang kamera di kamarnya, guys. In case kalau terjadi sesuatu, mereka bisa tahu. Jadi mereka sudah memasang semua kamera yang mereka perlukan dan langsung bergegas ke mobil mereka, guys. Dan jam 12 malam pun tiba. Terlihat semua kamera sudah terpasang dengan sangat baik dan bisa online, guys. Tiba-tiba sesuatu yang sangat mengerikan terjadi, guys. Tepat pada saat jam 2, tiba-tiba pintu terbuka sendiri di salah satu kamar. Lanjut ke part 2 ya, guys. Ya, guys. Tiba-tiba ada sosok makhluk tinggi banget, mukanya putih dan pucat. Dia masuk seperti mencari sesuatu gitu, guys. Kalian lihat di sini, dia hampir menyentuh atap. Berarti tinggi banget ya. Saat setelah itu, dia menemukan kamera Parker dan Chester dan menghancurkannya, guys. Terlihat beberapa kamera sudah dihancurkan oleh monster itu, guys. Cuman kamar Taylor doang yang masih online, guys. Dan Chester berusaha untuk memperbaiki kamera-kamera itu, guys. Hal yang sangat mengerikan terjadi, guys. Tiba di dalam selimut Taylor muncul makhluk tadi, guys. Taylor masih belum sadar. Makhluk itu bergerak sangat kuat untuk keluar dari selimut itu. Taylor kaget dan berteriak minta tolong, guys. Mereka bergegas kembali ke rumah Taylor dan menaiki tangga rumah untuk ke kamar Taylor. Pada waktu mereka menemukan Taylor, Taylor sedang menahan pintunya, guys. Nah, akhirnya Taylor nggak kuat dan melepas pintu itu. Makhluk itu keluar. Dan mereka akhirnya pun terburu-buru untuk keluar dari ruangan itu, guys. Akhirnya sampai mobil dan pergi dari situ bersama Taylor. Setelah itu mereka berusaha untuk mengontak orang tua Taylor, guys. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Gimana, guys? Seru banget ya? Gimana kok kalian di posisi Taylor, guys? Komen di bawah ya. Guys, ada kejadian aneh. Seorang wanita mendapatkan kiriman rekaman dari pamannya.
Rekaman yang sangat mengerikan, guys. Biasanya dia nggak terlalu takut dan peduli sama rekaman-rekaman seperti ini. Tapi yang satu ini berbeda, guys. Jadi paman wanita itu mengirimkan rekaman CCTV dari apartemen yang dia tinggalin, guys. Menurut dia, seperti ada orang yang ngintip keluar dari kamar bayi. Keluarga paman itu ngeklaim kalau sudah terganggu selama 4 tahun sejak tinggal di apartemen itu. Mereka juga bilang ini pertama kali mereka mendapat rekaman seperti ini. Sebenarnya mereka udah lama pengen keluar dari apartemen ini, tapi mungkin karena ribet ya, masih punya bayi kecil, jadi ditunda dulu. Yang menakutkannya itu, guys ya, orang ini mengintip dan kelihatan tangannya seperti punya cakar, guys. Cakarnya sangat panjang, tapi hanya terlihat di satu sisi tangannya saja. Tangan satunya nggak terlihat, guys. Mereka bilang saat mereka mendapatkan notifikasi dari security kamera itu, mereka langsung bergegas untuk keluar dari apartemen itu dan tinggal di rumah orang tua mereka, guys. Gimana menurut kalian, guys? Makhluk apakah itu? Silahkan komen di bawah ya. Guys, ada cerita seru, guys. Gadis berumur 19 tahun bernama Charlotte baru aja pindah ke asrama baru. Charlotte nggak nyaman sama teman asrama yang bernama Derek. Si Derek terlihat baik, tapi kayak ada sesuatu yang aneh sama orang ini. Kata Charlotte, ada suara aneh datang setiap malam dari kamar Derek. Charlotte juga bercerita kalau teman sekamarnya dulu, cewek, tiba-tiba menghilang, guys. Semakin parno dong si Charlotte. Kemudian Parker dan Chester bergegas ke asrama Charlotte, memastikan apakah Derek berniat buruk atau tidak, guys. Sesampainya di asrama, Charlotte menyambut Parker dan Chester dengan sangat baik untuk menceritakan masalahnya lebih detail lagi, guys. Charlotte bercerita suatu hari pada saat dia pulang, teman sekamarnya sudah tidak ada, dan Derek tiba-tiba bilang kalau temannya sudah tidak ada di asrama itu lagi. Tapi anehnya, guys, semua barang-barang penting seperti HP, baju, itu masih ada di sana. Aneh banget kan kalau sampai HP ketinggalan, tiba-tiba di tengah-tengah itu Derek menghampiri mereka, normal seperti nggak ada apa-apa, guys. Terlihat sangat baik. Perlakuannya ke Charlotte itu aneh banget, seperti memanggil Charlotte dengan panggilan Charlie dan menyentuhnya. Charlotte masih nggak nyaman waktu digituin, guys. Akhirnya Parker meminta Derek untuk pergi. Tampaknya mereka butuh privacy, guys. Lanjutin ke part 2 ya, guys. Lanjut ke part 2, guys. Akhirnya Parker dan Chester diantar ke kamarnya untuk menunggu Derek keluar, biar bisa dipasang kamera di kamarnya. Dan akhirnya Derek pergi, guys. Saatnya mereka memasang kamera-kamera di ruangan utama, seperti memasang kamera di dapur, di ruang tamu, dan yang pasti di kamar Charlotte juga, guys. Anehnya, pada waktu masuk ke kamar Derek, pintunya tidak terkunci. Dan lebih anehnya lagi, di kasurnya ada boneka anak kecil untuk perempuan, guys. Dan kamera dipasang di kamar Derek dan akhirnya mereka pergi. Terlihat di kamera, Derek sedang menatap ke tembok dan menggeleng-gelengkan kepalanya seperti itu. Kemudian jam 4 pagi, Derek mengambil bonekanya untuk disisir dan sambil bernyanyi, guys. Dan setelah itu, tiba-tiba Derek ada di kamar Charlotte dan menatap Charlotte selama setengah jam. Tiba-tiba, pergi begitu saja. Kemudian pagi tiba, guys. Parker dan Chester beranjak ke kamar Charlotte untuk memperlihatkan rekaman itu. Mereka sangat kaget kalau Derek masuk ke kamar Charlotte dan hanya menatapnya selama sejam. Setelah itu Charlotte merasa tidak nyaman dan nyuruh Parker untuk menggembok kamarnya, guys. Lanjut ke part 3 ya, guys. Tiba pada saat mereka berkumpul di ruang tamu, Derek datang. Dan dia basa-basi kayak nawarin kopi gitu. Tengah perbincangan itu, Derek masih aja menyentuh Charlotte, guys. Aman gak sih kalau disentuh tapi kayak bukan pacar gitu? Tuh, lihat. Akhirnya pergi dan membuat kopi dan menunggu malam tiba, guys. Semakin aneh. Jam 3 pagi dia keluar kamar untuk menuju ke kamar Chester dan Parker. Pada sampai di kamarnya, dia hanya menatap Parker dan Chester, kayak Charlotte kemarin. Seperti ini, langsung pergi ke kamar Charlotte, guys. Kali ini dia membuka selimut Charlotte, guys, sampai Charlotte ketakutan dan berteriak. Bangunkan Parker dan Chester. Dan mereka terburu-buru untuk kamar Charlotte dan menangkap basah Derek. Saat Parker menanyakan apa yang Derek lakukan, Derek hanya menjawab, "Loh, cuma ngeliatin Charlotte, memang kenapa?" Parker dan Chester membentak Derek untuk keluar dari kamar Charlotte. Dan Derek membela diri lagi. Dia bilang kalau dia ingin melindungi Charlotte. Mereka keluar kamar dan meninggalkan Derek di kamar itu. Parker menahan pintu agar Derek tidak keluar dari kamar itu. Akhirnya mereka pergi dan Charlotte mendapatkan tempat tinggal baru, guys. Gimana menurut kalian? Derek tuh beneran orang gila atau ingin melindungi Charlotte? Komen di bawah ya, guys. Lanjut ke part 2, guys. Akhirnya Parker dan Chester diantar ke kamarnya untuk menunggu Derek keluar, biar bisa dipasang kamera di kamarnya. Dan akhirnya Derek pergi, guys. Saatnya mereka memasang kamera-kamera di ruangan utama, seperti memasang kamera di dapur, di ruang tamu, dan yang pasti di kamar Charlotte juga, guys. Anehnya, pada waktu masuk ke kamar Derek, pintunya tidak terkunci. Dan lebih anehnya lagi, di kasurnya ada boneka anak kecil untuk perempuan, guys. Dan kamera dipasang di kamar Derek dan akhirnya mereka pergi. Terlihat di kamera, Derek sedang menatap ke tembok dan menggeleng-gelengkan kepalanya seperti itu. Kemudian jam 4 pagi, Derek mengambil bonekanya untuk disisir dan sambil bernyanyi, guys. Dan setelah itu, tiba-tiba Derek ada di kamar Charlotte dan menatap Charlotte selama setengah jam. Tiba-tiba, pergi begitu saja. Kemudian pagi tiba, guys. Parker dan Chester beranjak ke kamar Charlotte untuk memperlihatkan rekaman itu. Mereka sangat kaget kalau Derek masuk ke kamar Charlotte dan hanya menatapnya selama sejam. Setelah itu, Charlotte merasa tidak nyaman dan nyuruh Parker untuk menggembok kamarnya, guys. Lanjut ke part 3 ya, guys. Guys, ada cerita seru. Cerita ini berawal dari anak muda bernama Shin dan pamannya sedang mencangkul tanah dan tiba-tiba menemukan sebuah kuburan. Mereka bertanya-tanya, apakah itu? Mereka terkejut karena yang mereka temukan adalah sebuah patung wanita kuno. Sangat cantik, guys. Di
Si paman seneng banget karena menurut dia patung ini bisa dijual sangat mahal. Tetapi setelah dia ada dekat, paman itu tiba-tiba ketakutan, bilang kalau mereka bakal mati. Dia kemudian menyuruh Shin untuk membantunya membawa patung ini keluar dari desa ini, menguburnya di hutan. Sambil menguburnya di hutan, paman itu ketakutan sambil bilang minta maaf ke patung itu. Dengan wajah yang sangat ketakutan seperti ini, akhirnya setelah itu mereka pulang ke rumahnya. Malam tiba guys, tiba-tiba di luar ada suara kaki yang membuat paman itu terbangun dan penasaran. Dia terbangun dan langsung melihat ke jendela. Si paman kemudian pelan-pelan membuka tirai jendela itu. Dan ternyata yang dia lihat itu adalah Shin yang sedang keluar. Dan itu bergegas untuk menyusul Shin keluar. Tetapi Shin hilang begitu saja guys, seperti tertelan di kegelapan. Kemudian si paman itu curiga kalau Shin keluar ke hutan untuk mencari patung tadi guys. Dan bener aja, ternyata Shin pergi ke tempat mereka mengubur patung wanita itu guys. Lanjut ke part 2 ya. Part 2 guys, menggali kuburan itu dengan tangan kosong guys sampai berdarah-darah. Dan dia kemudian dipaksa pulang oleh paman itu. Tetapi dia tampak kecewa dan berteriak histeris guys. Sampainya di rumah, Shin terlihat sangat bahagia sambil memeluk bantal itu seolah-olah itu kayak pacarnya. Istri paman itu curiga kalau ini adalah ulah dari roh jahat wanita janda itu. Istri paman itu kemudian menyuruh paman itu untuk mencari anjing hitam keluar. Konon bisa mengusir roh jahat guys. Paman itu menemukan anjing hitam. Pada saat anjing itu melihat Shin, dia menggonggong sangat keras, membuat Shin ketakutan dan pingsan di tempat. Pada saat Shin terbangun, dia sangat kebingungan guys. Dia seperti kebingungan dan kaget melihat tangannya berdarah-darah guys. Setelah ditanya pamannya tentang apa yang terjadi, dia cuma ingat kalau dia sedang bermimpi guys. Ada seorang wanita yang memanggilnya keluar ke hutan, kemudian bertemu dengan wanita berbaju putih. Dan wanita itu mendekati Shin dan membelainya. Sangat mengejutkan, tiba-tiba wanita itu ke belakang Shin mengeluarkan gigi tajamnya untuk menggigit Shin di leher. Saat itulah ada suara anjing yang mengagetkan wanita itu dan akhirnya pergi dari situ. Dan Shin otomatis terbangun guys dari sini. Lanjut ke part 3 ya guys. Part 3 guys, Shin bingung atas apa yang terjadi. Paman itu bercerita, waktu dia kecil ada seorang janda cantik di desanya, lalu menggoda suami-suami yang sudah beristri. Semua laki-laki suka kepadanya guys. Bahkan ada yang memberikan kekayaan kepada wanita ini. Alhasil semua warga wanita di desa ini melabrak perempuan janda itu. Mereka percaya kalau wanita janda itulah yang merusak rumah tangga mereka. Dan tiba-tiba guys, di malam hari, rumah wanita janda itu terbakar. Dan wanita janda itu ikut terbakar di dalamnya. Tidak ada yang mau bertanggung jawab atas terbakarnya rumah itu. Dan akhirnya terlupakan. Konon guys, katanya wanita itu masih bergentayangan di desa itu, ganggu beberapa warga. Ini sebabnya kenapa banyak anjing hitam di desa ini guys, yang konon bisa mengusir roh jahat. Sejak saat itu, wanita janda itu mengubah dirinya menjadi patung. Yang konon siapa menemukan patung itu akan digentayangi.